Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, dalam video kali ini kita akan mengulas sebuah kisah yang sangat mengharukan dan penuh inspirasi. Kisah ini berkisah tentang seorang anak muda Palestina yang kehilangan nyawanya akibat reruntuhan rumahnya dalam serangan Israel. Sebelum ia meninggal, ia sempat menulis surat yang berisi catatan dosa-dosa yang ditemukan mereka yang mengevakuasi jenazahnya. Apa yang terkandung dalam catatan tersebut, dan apa pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini? Mari kita simak bersama-sama. Sekarang, mari kita bahas isi dari catatan yang ditinggalkan oleh remaja Palestina tersebut. Catatan ini berjudul Dosaku, dan memaparkan dosa-dosa yang dia lakukan selama seminggu. Isi dari catatan ini sangat menggugah hati kita, karena mencerminkan tingginya kesadaran dan ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah refleksi tentang dosa-dosa yang diakui oleh remaja tersebut dapat memberikan kita pelajaran yang mendalam tentang kehidupan dan bagaimana kita seharusnya mengintrospeksi diri. Mari kita telaah bersama apa saja dosa-dosa yang diungkapkan dan hikmah apa yang dapat kita ambil dari catatan ini. Bagi remaja 16 tahun ini, berwudu merupakan kebiasaan sunnah yang harus selalu remaja ini lakukan. Sehingga di saat hari itu lalai, maka remaja ini menulisnya dalam catatan dosanya. Wudu sebelum tidur merupakan salah satu amalan sunnah yang dianjurkan bagi umat Islam. Menurut sebuah hadits, malaikat akan mendoakan orang yang tidur dalam keadaan suci. Dalam hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, 'Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci.'" Hadits riwayat Ibnu Hibban. Dalam riwayat lain, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim bermalam dalam keadaan berzikir kepada Allah dan dalam keadaan suci, lalu ia bangun pada suatu malam dan berdoa memohon kebaikan dunia atau akhirat kepada Allah, melainkan Allah akan mengabulkan permintaannya." Hadits riwayat Abu Dawud. Berwudu bagi seorang muslim memiliki banyak keutamaan. Wudu membuat seorang muslim mendapat ampunan atas dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadits tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang muslim atau mukmin berwudu lalu membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya setiap dosa akibat pandangan kedua matanya bersamaan dengan air atau bersama dengan tetesan air terakhir. Lalu jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah setiap dosa akibat langkah kedua kakinya bersamaan dengan air atau bersama tetesan air terakhir, hingga ia keluar dari wudu bersih dari dosa." Hadits riwayat Muslim. Sahabat seiman, sungguh luar biasa akhlak remaja ini. Bahkan dalam urusan tertawa saja ia tuliskan sebagai catatan dosa. Ajaran Islam tidak melarang umatnya untuk tertawa, namun secara secukupnya dan tidak berlebihan. Terkadang candaan membuat orang tertawa, tapi sebaiknya tetap terkontrol. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau sering tertawa, karena sering tertawa akan mematikan hati." Syahih Sunan Ibnu Majah, nomor 3400. Dalam riwayat lain, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku belum pernah melihat Rasulullah tertawa terbahak-bahak hingga kelihatan lidahnya. Namun beliau hanya tersenyum." Remaja 16 tahun ini memang pantas dijadikan contoh dalam hal akhlak dan ketepatan waktunya sholat. Sebagaimana diketahui,
beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendirikan salat. Satu di antaranya mendirikan salat tepat pada waktunya. Banyak keutamaan dan manfaat yang bisa didapat oleh umat muslim jika bisa menjalankan salat tepat pada waktunya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah salat pada waktunya, berbakti kepada orang tua dan jihad di jalan Allah." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, mengerjakan salat tepat pada waktunya juga akan mendapatkan 9 macam kemuliaan. Hal ini sesuai hadis berikut. Utsman bin Affan berkata, "Barang siapa selalu mengerjakan salat 5 waktu, tepat pada waktu utamanya, maka Allah akan memuliakannya dengan 9 macam kemuliaan, yaitu dicintai Allah, badannya selalu sehat, keberadaannya selalu dijaga malaikat, rumahnya diberkahi, wajahnya menampakkan jati diri orang saleh, hatinya dilunakkan oleh Allah, dipermudah saat akan menyeberang syirat jembatan di atas neraka, seperti kilat. Dia akan diselamatkan Allah dari api neraka, dan Allah akan menempatkannya di surga kelak, bertetangga dengan orang-orang yang tidak ada rasa takut bagi mereka, dan tidak pula bersedih hati." Remaja ini sungguh luar biasa. Ia tahu bahwa rasa bangga diri dalam hati, termasuk penyakit hati yang dalam Islam menyebutnya ujub. Mungkin tanpa disengaja kita pernah bersikap ujub atau membanggakan diri. Sifat buruk ini harus dihindari oleh seorang muslim, sebab akan membawa pada sikap sombong dan ria. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, disebutkan bahwa ujub termasuk di antara 3 perbuatan yang dapat merusak seseorang. 3 perkara yang membinasakan: rasa pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujubnya seseorang terhadap diri sendiri. Dalam Al-Quran Allah telah berfirman, "Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri." Quran Surah Luqman, ayat 18. Berikut keburukan yang ditimbulkan sikap ujub. Sikap ujub akan membentuk kepribadian negatif dan mendekatkan manusia kepada sikap dan perilaku buruk. Sikap ujub dapat menghapus amal-amal perbuatan saleh yang telah diperbuat oleh seseorang. Sikap ujub dapat mendatangkan kebencian manusia dan menyebabkan kemurkaan Allah. Sikap ujub mendatangkan kekalahan dan menyebabkan ketidakpercayaan manusia pada umumnya terhadap dirinya. Sikap ujub dapat menutup kebaikan seseorang, menampakkan keburukan, dan mendatangkan celaan kepada dirinya. Salah satu kebiasaan remaja ini yang tak kalah hebat adalah mengerjakan sunnah bersalawat 1000 kali. Pada hari Jumat itu, remaja tersebut hanya bersalawat 700 kali. Lalu apa saja keutamaan bersalawat 1000 kali di hari Jumat? Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membaca salawat atasku pada hari Jumat 1000 kali, maka ia tidak mati kecuali akan diperlihatkan kedudukannya di surga." Sahabat beriman, perlu diketahui bahwa di antara zikir dan doa yang disyariatkan bagi seorang muslim dalam sehari semalam adalah zikir pagi dan sore. Bahkan zikir jenis ini merupakan zikir yang terikat dengan waktu yang paling banyak disebutkan dalam dalil-dalil. Baik konteks dalil tersebut adalah mendorong seorang muslim mengucapkannya, maupun konteksnya menyebutkan macam-macam zikir yang diucapkan pada 2 waktu yang utama ini, pagi dan sore. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan sore. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu."
supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Ahzab, ayat 42-43. Sahabat beriman, demikianlah catatan remaja tersebut. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan tentunya menjadikan diri kita menjadi semakin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Segala kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan adalah dari diri saya sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.